kumpul semuanya dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Madinah heboh. Duk, dik, duk, duk, dik, duk, duk, dik, duk, duk, dik, duk. Suara kaki datang. Banyak orang kemudian bergelimang. Begitu datang ternyata sekampung Ghifar, kota begal, masuk Islam semua. Jadi kalau sekarang ada pembegal nggak mau tobat, dia ketinggalan zaman. Telat dia. Karena itu Nabi Muhammad SAW itu satu-satunya Nabi yang semua level kehidupannya dari mulai lahir, bahkan sebelum lahir, tumbuh dari kecil, remaja, pemuda, dewasa, menikah jadi suami, jadi ayah, jadi kakek, jadi pemimpin, jadi pebisnis, jadi pengusaha, jadi macam-macam. Itu semua level kehidupannya pasti diteladan bagi orang-orang yang setelahnya atau hidup di zamannya. Pasti itu. Makanya disebut langsung dengan uswah. Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua levelnya ada. Silahkan. Kalau Anda ingin tahu manusia paling mulia, sejak kecil anak yang terbaik, Nabi. Pemuda yang paling baik sampai punya gelar Al-Amin, bayangkan. Lingkungan sekitarnya asin, kayak lautan tuh. Jahiliyah, jelek semua. Tapi nggak berpengaruh. Nggak kena garam tuh. Silahkan cek ikan di lautan. Nggak digaramin sama laut, air laut, asin. Tapi ikannya nggak pernah asin. Asin tuh ketika keluar dari laut, antum belah, antum garamin, asin. Silahkan cek, Nabi Muhammad demikian, tinggal di jahiliyah. Manusia paling buruk dalam akhlaknya, nggak punya adab. Jauh dari perawakan yang baik, jauh dari penampilan yang mulia, nggak punya perhiasan akhlak. Kalau ingin melihat yang paling kotor, jahiliyah. Ingin melihat yang pembunuh yang paling kejam, jahiliyah. Ingin melihat pembegal yang paling dahsyat, jahiliyah. Jadi sebetulnya, maaf, pembegal sekarang terlambat. Ya, maaf, pencaci sekarang terlambat. Pembunuh sekarang terlambat. Mabuk sekarang ketinggalan zaman. Udah ada yang mabuk 15 abad yang lalu. Sehari minimal 5 kali, itu paling minimal. Sudah ada yang paling hebat cara membegalnya. Bahkan sekampung pembegal, namanya Ghifar. Datang tokohnya Jundub bin Junadah pada Nabi, tobat. Begitu tobat diajarin oleh Nabi. Diajarin satu kalimat diajarkan oleh Nabi. Apa yang dia katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang ke Ka'bah. Ya Rasulullah, saya ingin umumkan keislaman saya di depan orang-orang Makkah ini saat ini. Kata Nabi, jangan. Anda masih lemah, nanti Anda malah disakiti oleh orang-orang di sekitaran Ka'bah. Kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Tuh, mental. Datang depan Ka'bah, ahli Makkah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian mau apa? Mau mukulin, dipukulin. Jatuh, udah biasa dipukul. Jatuh, pingsan. Wah, dia itu pulang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, sudah saya ikrarkan. Jadi dia merasakan, Masya Allah, kenikmatan bersyahadat itu. Walaupun dipukuli, kena cacian, kena ini itu, nggak ada dampak bagi diri. Apa menyerah? Tidak. Ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang kamu ke Ghifar. Nah, perbaiki di sana, belajar dengan baik, dan dakwahi masyarakat. Anda tahu apa yang terjadi? Allahu Akbar. Pada saat itulah saat Islam mulai berkembang luas dan kuat. Kemudian berikrar di Madinah. Kumpul semuanya dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Madinah heboh. Duk, dik, duk, duk, dik, duk, duk, dik, duk, duk, dik, duk. Suara kaki datang. Banyak orang kemudian bergelimang. Begitu datang ternyata sekampung Ghifar, kota begal, masuk Islam semua. Di tangan satu orang, Jundub bin Junadah. Maka diberikan gelar pada saat itu. Dengan gelar yang hebat menunjuk pada daerahnya. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Banyak hadis diriwayatkan. Hadis ke-18 Al-Imam An-Nawawi dari Jundub bin Junadah. Hadis tentang bangun tidur, baca doa dari Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau sekarang ada pembegal nggak mau tobat, dia ketinggalan zaman. Telat dia. Yang dulu aja tobat, kenapa sekarang Anda pertahankan? Habis tuh. Nah, jadi ikuti. Jadi semua siapapun, maaf ya, sekali lagi. Saya tidak peduli Anda punya kesalahan apa di masa lalu, karena kita masih manusia. Sepanjang manusia pasti salah, pasti. Nggak ada manusia yang nggak salah. Setiap kita pasti punya kesalahan. Anak pasti salah pada orang tuanya. Orang tua salah dalam kehidupan rumah tangganya. Di kantor pasti pernah bersalah. Di kehidupan masyarakat pernah salah. Karena itu disebut insan. 65 kali insan disebutkan dalam Al-Quran di 43 surah yang berbeda. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab mengatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, summiyal insanu insanan minan nisyan li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Insan itu dari kata nisyan. Nisyanun artinya lupa. Nisyan. Sedangkan nisyan itu lupa dari kata nasia. Saya lupa nasitu. Kami lupa nasina. Nisyan dalam Quran disandingkan dengan salah. Akhta, salah. Saya salah, akhta'tu. Kita salah, akhta'na. Buka Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Di setiap kita punya salah.
Tapi sebaik-baiknya orang salah, dia mau bertobat. Itulah manusia. Di manusia itu salah, setelah salah tobat. Makanya saat Allah menciptakan Adam, Adam pernah berbuat salah, dicontohkan tobat. Kenapa Adam diizinkan salah? Padahal Adam Nabi, dijaga dari maksiat. Kenapa diizinkan berbuat salah? Untuk memberi contoh kepada anak cucu Adam setelahnya yang bukan Nabi dan Rasul. Dan tidak punya sifat maksum. Kalau salah, begini cara tobatnya. Kalau nggak diajarin pada Adam, kita nggak tahu cara tobat. Makanya ketika Adam diperkenankan salah, bukan karena Adamnya sengaja salah. Tapi diperkenankan oleh Allah untuk memberikan cara saat anak cucunya yang bukan Nabi ingin tobat. Turun kalimat di Al-Baqarah 37 itu. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Di manusia itu, bedanya dengan setan adalah, setan itu salah, nggak mau tobat. Manusia itu salah dan mau tobat. Makanya kalau Anda merasa masih manusia, kalau memang salah, Anda manusia. Tapi buktikan kemanusiaan Anda dengan tobat. Kalau nggak mau tobat, itu namanya setan. Tunjukkan bahwa Anda manusia. Pernah salah dulu, pernah, nggak apa-apa. Sekarang perbaiki, tobat jadikan lebih baik. Bukankah ada pembunuh 100 orang tobat jadi baik? Bukankah ada tukang begal tobat jadi baik? Bukankah ada pemabuk tobat jadi baik? Bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Bagaimana mabuknya 5 kali dalam sehari. Bagaimana kasarnya di musuh Nabi setelah masuk Islam. Hasuna islamuhu, bagus Islamnya. Tobat dia, tunjukkan bahwa saya manusia. Buktikan. Pulang dari sini mungkin Anda, saya, kita diberi kesempatan hidup sampai malam ini supaya bisa tobat. Tobat. Karena baik tidak akan bersanding dengan buruk. Orang baik rezekinya pasti baik. Orang buruk rezekinya pasti buruk. Jadi kalau tiap hari mendapatkan keburukan, perlakuan buruk, sikap buruk, tidak ada keberkahan, mungkin banyak salah dikerjakan. Makanya saya ajak nih, ayo elemen bangsa itu tobat, tobat, tobat. Mungkin keberkahan belum turun di bumi Nusantara ini, di Indonesia ini, barangkali sepenuhnya, bukan karena kurang hebat, ahli hukum banyak, ekonom banyak, yang pintar-pintar hebat. Ya, yang kurang itu orang kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tobat. Yes? Nah, sekarang apa amalan tadi? Ikuti Nabi, tuntunan Nabi. Karena itu ada tuntunan lengkap dalam Al-Quran dan hadis langsung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan tuntunan ini melekat dalam setiap waktu 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau mau dosa diampuni, terjaga dari perbuatan maksiat, ikuti tuntunan ini. Detil sekali kok. Dari bangun, begini caranya. Ini yang dibacakan, ini yang dilakukan. Sampai tidur lagi. Lengkap sudah. Gak ada tawar-menawar. Anda sebagai anak, ada. Maaf sebagai suami, ada. Sebagai pekerja, ada. Bahkan maaf sebagai istri, dari mana Ustaz dapat contohnya? Lihat semua yang melekat dengan Nabi. Kalau Anda perempuan ingin tahu cara meneladani Nabi, maka lihat perempuan-perempuan di sekitaran Nabi. Karena semua yang pernah bergaul dengan Nabi otomatis jadi teladan. Saya sering ungkapkan kalimat ini. Kenapa istri Nabi diperkenankan lebih daripada 4 istri? Karena ternyata seluruh istri Nabi menjadi karakteristik, ukuran miniatur karakteristik semua perempuan di muka bumi. Semuanya. Jadi kalau Anda pulang ke rumah itu, cek istrinya itu. Pasti akan ada yang mirip dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Saudah binti Zamar radhiyallahu taala anhunna jami'. Ada yang mirip, bukan wajahnya ya, tapi perilakunya. Perilakunya. Kalau wajah jauh lah itu ya. Jauh. Saya pun nggak kebayang, nggak sanggup membayangkan dia. Baik. Jadi perilakunya pasti mirip dari yang mulai ya dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan pasti ada. Dulu seperti itu sebelum menikah dengan Nabi, tapi setelah menikah bahasanya indah-indah. Dulu rebutan uang belanja, setelah menikah dengan Nabi, bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah. Dulu cemburu pada urusan-urusan dunia, setelah menikah dengan Nabi, kalau si fulanah bisa tahajud dengan Nabi, besok saya pun harus tahajud dengan Nabi. Kalau dia mendengar ada ayat turun, saya pun harus tahu ayat yang turun itu. Semuanya diketahui. Gimana caranya seperti itu? Makanya setelah Nabi wafat, semua belajar pada istri-istri Nabi, begitu diketahui caranya, rumah tangganya enak, gembira, nyaman, tenang, Masya Allah. Ada yang berangkat kerja dipisikin oleh istrinya. Sayang, aku akan sabar dan anak-anak di rumah. Kalaupun kau pulang tidak membawa uang. Kami akan tahan lapar berhari-hari. Tapi kalau engkau bawa yang haram walaupun hanya 1 sen saja. Maka kami tidak bisa bersabar dengan neraka yang sangat membakar itu. Dibisikkan di telinganya. Dan itu terjaga di suaminya. Pernah nggak menemukan Anda saat berangkat pekerjaan istri Anda langsung SMS? SMS masuk kemudian. Bukan hanya ke handphone tapi meresap ke dalam jiwa Anda. Sayang, Papa berangkat diiringi dengan cinta dan doa mama dan anak-anak di rumah. Cari yang halal ya Pak ya. Kami ridho walaupun gak makan hari ini Papa gak sukses gak apa-apa. Kami tidak kuat dengan neraka kalau kita diwafatkan hari ini Papa membawa yang haram walaupun 1 sen. Masya Allah. Kirim, ping, dibaca. Sentuhannya masuk ke dalam jiwa. Begitu masuk 5 menit kemudian dia tanya lagi. Papa sudah sampai mana sekarang? Anda jawab, ke hatimu. Luar biasa. Itu yang indah. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Catat. Masuk Peko?
Luar biasa.